Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah simpankan untuk kita, sudah sediakan untuk kita, orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mau menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk bersama-sama, kami mau beribadah. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan kami dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Seperti pujian kami Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami tunduk menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau, terpujilah kasih-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dihormati, ditinggikan di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Yesaya 55 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mengapa engkau membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan hasil usahamu untuk sesuatu yang tidak pernah memuaskan? Dengarlah sungguh-sungguh kepadaku dan makanlah apa yang baik, dan biarlah jiwamu menikmati sendiri sajian lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, dan jiwamu akan hidup, dan biarlah aku membuat perjanjian kekal denganmu, yaitu kasih setia Daud yang diteguhkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita tidak mengupayakan, supaya kita tidak membelanjakan atau menghabiskan apa yang ada pada kita, sumber daya apa yang ada di dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Apakah itu kesuksesan, apakah itu harta benda, apakah itu dihormati oleh orang, semua itu yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Tetapi marilah kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh harmonis dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati dan memuaskan kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu rindu akan Tuhan dan selalu ingin berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 26 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baik. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh.
saja dalam jalan yang maju buat ibu nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Minta Shine untuk bisa memimpin kita dalam pembacaan. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Baik, saya akan membacakan Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Ya, ya Elohim, Engkaulah Elohimku. Saat pagi hari aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku rindu akan Engkau di tanah yang kering dan tandus tanpa air, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, seperti aku telah melihat Engkau di tempat yang kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, bibirku akan memuji Engkau. Demikianlah aku akan memuji-Mu selama aku hidup. Aku akan mengangkat tanganku dalam nama-Mu. Jiwaku akan dipuaskan seperti dengan sumsum dan lemak, dan mulutku akan memuji-Mu dengan bibir penuh sorak-sorai. Ketika aku mengingat Engkau di tempat tidurku, dan berbincang dengan Engkau sepanjang malam, sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku. Maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Tangan kanan-Mu menopangku. Jiwaku melekat padamu. Tetapi orang-orang yang berusaha membinasakan hidupku akan masuk pada kedalaman bumi. Mereka akan tewas oleh pedang. Mereka akan menjadi santapan serigala-serigala. Namun raja akan bersukacita dalam Elohim. Semua orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Tetapi mulut mereka yang mengatakan dusta akan dibungkam. Perlindungan terhadap orang jahat. Baik, terima kasih Shine, puji nama Tuhan. Biarlah Mazmur ini juga boleh terus mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dan berlindung, mencari perlindungan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan untuk mempersiapkan diri, mari kita menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada kita pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal yang keempat. Kita telah membahas Nehemia pasal 3 2 minggu yang lalu, dan hari ini kita tiba pada pembahasan kita berdasarkan teks Nehemia pasal yang keempat. Untuk itu saya mengundang beberapa orang untuk bisa membaca bagi kita beberapa ayat. Yang pertama, saya mohon kesediaan Saudari Eli untuk membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke
6, Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian ayat 7 sampai ayat 12. Saya mohon kesediaan Mama Cik Sian untuk bisa membacakannya ayat 7 sampai ayat 12. Dan sisa yang berikutnya akan saya bacakan. Yang pertama, Saudari Eli boleh membaca Nehemia 1, Nehemia 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami membangun tembok, maka bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Lalu mengolok-olok orang Yahudi di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Ia berkata, orang-orang Yahudi yang lemah ini sedang melakukan apa? Apakah mereka akan membentengi dirinya? Apakah mereka hendak berkurban? Apakah mereka akan menyelesaikannya dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari tumpukan puing yang sudah terbakar? Dan Tobia, orang Amon yang berada di sampingnya, juga berkata, walaupun mereka membangunnya, jika seekor rubah menerobos, maka rubah itu akan merobohkan tembok batu mereka. Ya Elohim, dengarkanlah, kami telah dihina. Balikkanlah kutukan ini ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi mangsa di tanah para tawanan. Janganlah tutupi kesalahan mereka dan janganlah menghapus dosa mereka dari hadapanmu, sebab mereka telah membangkitkan amarahmu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi kami terus membangun tembok itu hingga semuanya sampai setengah tingginya, karena seluruh bangsa-bangsa dengan segenap hati. Amin. Ya, silakan ayat 7 sampai ayat 12. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang-orang Arab, orang-orang Amon dan orang-orang Asdod mendengar bahwa perbaikan tembok Yerusalem telah mengalami kemajuan dan bahwa lubang-lubang tembok sedang ditutup. Hal itu membuat mereka menjadi sangat marah. Mereka membuat kesepakatan bersama untuk datang dan berperang melawan Yerusalem dan mengadakan perusakan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Elohim dan berjaga-jaga siang dan malam terhadap mereka. Lalu orang Yehuda berkata, kekuatan para pengangkat beban makin melemah dan masih ada sangat banyak puing, sehingga kami tidak sanggup membangun tembok ini. Juga musuh-musuh kami telah berkata, mereka tidak akan mengetahui atau melihat kita datang di tengah-tengah mereka dan membunuh mereka serta menghentikan pekerjaan itu.
Lalu ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka telah masuk, maka mereka berkata kepada kami 10 kali, mereka menyerang dari segala tempat ketika kamu akan kembali kepada kami. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ayat 13. Maka aku menempatkan orang-orang di bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok dan di tempat yang lebih tinggi. Bahkan aku menempatkan umat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tembok, tombak, dan panah mereka. Aku melihat semuanya, lalu aku bangkit dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada semua orang, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah Tuhan, Dia yang maha besar dan ditakuti. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu, istrimu, dan rumahmu. Ketika musuh kami mendengar bahwa rencana mereka telah kami ketahui dan Elohim telah menggagalkan rencana mereka, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing dan ke pekerjaannya. Sejak saat itulah setengah dari hamba-hambaku bekerja dalam pekerjaan mereka, sementara setengah yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, serta mengenakan baju zirah. Dan para penguasa berada di belakang segenap kaum Yehuda. Orang-orang yang membangun di tembok dan orang-orang yang mengangkut beban memikul dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang senjata. Dan setiap orang yang membangun bekerja dengan mengikatkan pedang pada pinggangnya, sementara di sampingku berdiri seorang peniup sangkakala. Aku berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita dipisahkan oleh tembok, seorang yang satu jauh daripada yang lain. Dimanapun dan kapanpun ketika kamu mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah ke sana bersama kami, dan Elohim akan berperang bagi kita. 21. Maka kami melakukan pekerjaan itu. Setengah dari mereka memegang tombak dari terbitnya fajar sampai bintang-bintang tampak. Dan pada waktu yang bersamaan, aku berkata kepada umat itu, biarlah setiap orang dengan hambanya tinggal di Yerusalem, sehingga pada malam hari mereka dapat menjadi penjaga bagi kami dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, hamba-hambaku, juga para pengawal yang mengikut aku, tidak satu pun dari kami menanggalkan pakaian dan bejana airnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu ya dan amin berkuasa sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami dan memberi kuasa kepada kami untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada Nehemia pasal yang keempat, ya. Dan sesuai dengan atau berdasarkan perikop atau pasal yang sudah kita baca, saya memberi tema untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah maju terus pantang mundur, ya Bapak Ibu. Maju terus pantang mundur. Ini adalah pasal yang bersemangat, pasal yang sangat menguatkan hati, pasal yang memulihkan, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam pasal ini, di dalam pasal 4 ini, ya, pekerjaan pembangunan berlanjut dan
kita juga melihat di dalam pasal 4 ini, tantangan yang dialami itu semakin sengit. Ya, tantangan yang dihadapi untuk pembangunan itu semakin sengit. Dan di dalam pasal ini, kita akan mendapatkan penguatan bahwa semakin besar tantangan, jangan menyerah. Karena kita adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Orang yang sedang bekerja di ladang Tuhan, orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan, orang yang sedang bekerja menaati Tuhan, tidak boleh menyerah. Tantangan itu akan semakin besar. Semakin kita setia ikut Yesus, semakin kita setia ikut Tuhan, semakin hati kita itu rindu untuk lebih menyenangkan hati Tuhan, dan kita bekerja, berupaya, ya, mematikan keinginan daging dan menyerahkan hidup kita di dalam atau di bawah pimpinan Roh Kudus, itu si jahat itu tidak akan bertinggal diam. Dia akan semakin sengit, menentang dan berusaha untuk menggoyahkan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jangan menyerah. Kalau kita sedang di dalam perjuangan kita, sedang berdoa, oleh karena ada satu pergumulan, mendoakan saudara kita, supaya Tuhan jamah dia, supaya Tuhan selamatkan dia. Tapi kok rasa-rasanya kelihatannya seperti tidak ada yang berubah. Malah dia mungkin semakin jadi lebih jahat lagi. Jangan menyerah, jangan berhenti berdoa. Di tengah-tengah perjuangan kita sudah adalah orang-orang yang pemenang. Di tengah-tengah kesesakan kita sudah adalah orang yang pemenang. Dan kita adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ada beberapa poin di sini Bapak Ibu yang bisa kita pelajari atau kita lihat dari Nehemia pasal 4 ini. Nomor 1 Bapak Ibu, setan selalu memusuhi pekerjaan Tuhan. Satan itu selalu memusuhi pekerjaan Tuhan sejak semula. Kalau di dalam di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal-pasal yang pertama, pasal 3, di situ kita sudah bisa melihat ya bahwa si jahat itu sudah di situ. Dan dia sudah berusaha, dan dia berusaha untuk melakukan apa? Dia menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk mengacaukan rencana Tuhan. Dia berusaha untuk menyesatkan. Di dalam Nehemia, ya, kita lihat pekerjaan si jahat itu. Sanbalat dan Tobia itu sudah sejak pasal 2. Belum lagi pekerjaan pembangunan itu dimulai. Nehemia baru saja mendapatkan surat jalan dari raja. Di situ Sanbalat dan Tobia sudah muncul. Sudah kesal karena ada orang-orang yang mengusahakan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Begitu saudara dan saya kita berkomitmen kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, di situ si jahat dia sudah memusuhi. Di situ si jahat itu sudah menargetkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengacaukan, untuk menjatuhkan, untuk merusak. Dan kita melihat di dalam Nehemia pasal 4 Bapak Ibu, setan ini dia dapat menggunakan siapa saja yang berdiam di dalam dosa dan menyerahkan diri menjadi Allah. Jadi Bapak Ibu kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kalau ada dosa, ada isu-isu di dalam hidup kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, harus segera kita bereskan di dalam Tuhan. Harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu dosa itu merupakan ladang. Dosa itu menjadi satu titik di mana bisa mengundang si jahat untuk menjadi legal ground-nya di situ. Dia punya pegangan di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita berdiam di dalam dosa, si jahat itu dia punya pegangan dalam hidup kita dan dia bisa menggunakan kita untuk merusak pekerjaan Tuhan. Untuk merusak hidup kita juga. Apalagi kalau kita menyerahkan diri menjadi alat bagi si jahat. Sanbalat dan Tobia ini bukan orang sembarangan. Ya. Sanbalat ini adalah gubernur Samaria. Tobia adalah seorang pelayan. Bukan ART ya, pelayan di sini. Tapi dia adalah seorang pejabat. Dia pejabat orang Amon.
Orang-orang ini, mereka adalah pejabat yang berwenang atas Bet Horon, sebuah kota yang penting di jalan laut dari Yerusalem ke lidah dan laut Mediterania. Ini bukan orang main-main. Ya. Ini pejabat. Tetapi mereka berdiam di dalam dosa. Dosa apa? Dosa iri hati. Salah satu hal yang membuat mereka kesal terhadap Nehemia, kita bisa katakan adalah apa? Dosa iri hati. Karena Nehemia di-backing oleh raja, melakukan pekerjaan besar. Tetapi Sanballat sebagai gubernur, Tobia sebagai seorang pejabat, nggak punya proyek apa-apa. Ya kan? Mereka cuma duduk santai-santai, menikmati kekayaannya saja. Kitab Nehemia tidak ada menceritakan keberhasilan atau apa yang mereka lakukan. Proyek besar apa yang mereka lakukan. Tidak ada. Jadi satu hal yang bisa kita katakan, dosa apa yang ada di dalam hati mereka? Dosa iri hati. Dosa iri hati. Iri hati kepada Nehemia. Maka mereka dipakai oleh si jahat untuk apa? Untuk memusuhi pekerjaan Tuhan. Untuk berusaha untuk melakukan pengerusakan dan penyerangan kepada anak-anak Tuhan. Kepada Nehemia dan orang-orang yang sedang membangun pada waktu itu. Itu kita bisa baca tadi kita sudah baca di ayat 1 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan dia cari teman. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sanballat itu, dia berdiri di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Lalu dia berkata, orang-orang Yahudi yang lemah ini melakukan apa? Apakah mereka membentengi dirinya? Emangnya bisa mereka selesaikan tembok itu dalam sehari? Apakah mereka bisa menghidupkan kembali batu-batu tumpukan puing? Lalu ayat 3, Tobia orang Amon itu berada di sampingnya. Juga berkata, walaupun mereka membangunnya, jika seekor rubah menerobos, maka rubah itu akan merobohkan tembok mereka. Jadi setan ini dia cari teman. Dia akan kumpul orang. Ya. Dan sedemikian maka permusuhan akan semakin meningkat. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ ada apa? Ada kemarahan, ada sinisme, ada sarkasme, ada ejekan, hinaan ya. Emangnya mereka itu mau bikin apa? Itu tembok itu. Ya, kalau rubah lompat saja roboh tembok itu. Ya, nggak ada gunanya. Dan semakin meningkat permusuhan itu, ayat 8, mereka bersekongkol, mau berperang dan melakukan pengerusakan. Ayat 8 berbunyi, mereka membuat kesepakatan bersama untuk datang dan berperang melawan Yerusalem dan mengadakan perusakan di sana. Ini adalah satu kenyataan, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan. Ya. Satan itu tidak main-main. Ya. Tidak main-main. Dia akan membenci, menghina, mengadakan perusakan, dan itu akan semakin meningkat. Serangan-serangannya itu akan semakin meningkat. Kalau anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan, Bapak Ibu, ya, jangan kaget. Jangan kaget. Karena itu Alkitab sudah mengatakan. Dan penganiayaan itu, serangan itu, semakin hari akan semakin meningkat. Alkitab sudah mengatakan. Jadi Bapak Ibu ada prinsip di sini. Yang pertama, kita harus hidup bergiat. Bekerja, membangun pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk Nehemia lakukan adalah membangun tembok. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan, misalnya apa? Pembangunan hidup rohani kita. Pembangunan manusia rohani kita. Itu kita harus bekerja, membangunnya. Penataan gaya hidup kita. Gaya hidup Kristiani. Ya. Gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Penginjilan itu adalah pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita harus bergiat untuk membangun. Anak Tuhan tidak boleh malas, tidak boleh berpangku tangan. Ya. Kita tidak bisa
Hidup kekristenan kita itu ya life as usual, business as usual. Ya pokoknya hari Minggu ke gereja. Begitu. Perjamuan, Paskah, Natal, ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita hanya menempatkan Tuhan pada hari Minggu, hari Senin, ya. Hari Senin sampai hari Sabtu itu tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada takut akan Tuhan di situ. Tidak ada melayani Tuhan di situ. Puji Tuhan kalau kita boleh melayani di gereja, terlibat dalam pelayanan di gereja. Apakah di dalam paduan suara, apakah di dalam pelayanan remaja, pemuda, mengajar sekolah minggu. Jangan kita hanya melakukannya, melayani Tuhan pada hari Minggu. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu, kita harus terus melayani Tuhan. Harus terus melayani Tuhan. Dalam apapun tugas, peran, dan tanggung jawab kita dalam kehidupan. Harus melayani Tuhan. Puji Tuhan, anak kami sudah diwisuda kemarin. Sudah lulus. Sekarang sedang mencari pekerjaan. Saya katakan kepadanya, berdoa. Berdoa, minta pekerjaan sama Tuhan. Ya, minta pekerjaan sama Tuhan. Dan katakan dalam doamu, bukan cuma Tuhan kasih saya pekerjaan dengan gaji yang bagus, kerja di perusahaan yang bagus, yang bonafit. Jangan berdoanya cuma segitu. Tapi berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan berikan saya pekerjaan. Dan biar pekerjaan ini menjadi ladang pelayanan saya. Di pekerjaan saya melayani Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tempatkan kita dalam dunia kerja yang bagaimana. Tuhan tempatkan kita dalam rumah tangga yang bagaimana. Tuhan menempatkan kita di sekolah apa, sedang studi apa anak-anakku, orang-orang muda sekarang. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah ladang pelayanan. Di sini saya mau melayani Tuhan. Jadi kita itu akan bekerja, bergiat, melakukan pekerjaan kita. Hidup di dalam berkeluarga, hidup di dalam bergaul itu dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Melakukan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita lihat manusia, kita kecewa, ya kan? Kita setia, kita bayar pajak. Tetapi uang pajak kita digunakan oleh pejabat untuk berfoya-foya. Kita kerja banting tulang. Kita kerja mungkin gaji UMR. Ya, gaji UMR saja. Belum lagi banyak kebutuhan. Tapi kita harus tetap membayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, kita kena denda. Tidak ada jalan yang enak. Tetapi kita punya uang pajak digunakan oleh pejabat-pejabat pajak untuk berfoya-foya sehingga mendatangkan sakit hati rakyat. Tetapi kita tetap membayar pajak. Kita harus tetap membayar pajak. Karena kita ingat hukum Tuhan ini. Lakukanlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita harus tetap semangat, bekerja, bergiat, tidak berpangku tangan. Anak Tuhan itu tidak boleh malas. Anak Tuhan itu tidak boleh tidak bekerja. Ya. Anak Tuhan itu tidak boleh bekerja ala kadarnya. Saya katakan kepada anak-anak saya, jangan puas kamu lulus dengan 2,0, padahal kamu bisa 3 misalnya begitu. 2,0 juga sudah lulus kok, enggak apa-apa. Tapi fasilitas kamu, support kamu ada, fasilitas ada, hidupmu tidak susah, tugasmu cuma kuliah, cuma belajar. Jangan kamu pikir, 2,0 aja lah, santuilah hidup kayak gitu. Ya, itu menyia-nyiakan berkat Tuhan. Itu malas namanya, itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh malas, tidak boleh berpangku tangan. Kalau kita itu sudah sekolah itu sampai S1, S2, S3, begitu ya kan? Puji Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Bekerjalah sesuai keilmuanmu. Itu ilmumu itu kan berkat Tuhan. Iya kan? Jangan dibuang-buang. Ya.
Anak Tuhan itu tidak boleh malas, tidak boleh berpangku tangan, apalagi menyerah. Nah, sudahlah. Tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, si jahat itu dia sedang rajin bergerak dan menampilkan wajahnya. Dan seluruh dunia akan bangkit bersama melawan Kristus. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa di situ? Mereka membuat kesepakatan bersama untuk datang dan berperang melawan Yerusalem dan mengadakan perusakan di sana. Seluruh dunia ini sedang bersatu, bangkit bersama untuk melawan Kristus. Contohnya, Bapak Ibu bisa lihat misalnya dengan adanya New World Order, ya, tatanan dunia baru atau New Age Movement, ya, gerakan zaman baru yang mempersatukan dunia ini untuk melawan nilai-nilai Alkitab, melawan Kristus, melawan orang Kristen. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh malas, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh tidak bekerja untuk melakukan pembangunan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Si jahat ini lagi heboh banget hari-hari ini, ya. Oh, rajin sekali dia. Dia tidak akan pernah tidur, ya. Untuk bagaimana memusuhi anak-anak Tuhan, memusuhi Kristus dan menghancurkan gereja Tuhan. Ya. Ini contoh, beberapa gambar saya akan tunjukkan kepada saudara. Saya sengaja di sini ini Facebook page-nya saya cantumkan di sini. Bapak Ibu bisa nanti kalau buka Facebook masuk ke page The Dark Days to Come, ya. Nah, ini saya capture, ya, videonya. Jadi ini videonya. Bapak ini yang baju hitam ini dia sedang mengingatkan anak-anak Tuhan. Bagaimana si jahat itu sedang bangkit saat ini, ya, untuk menunjukkan wajahnya, untuk menyerang anak-anak Tuhan, menyerang pengikut-pengikut Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ada seorang pria berbaju kuning, ya. Jadi itu adalah dari video, ya. Pria berbaju kuning ini, dia baju kaos kuningnya itu bertuliskan Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Lalu dia jalan-jalan di mall. Dia tidak bicara. Dia tidak mengajak orang untuk percaya Yesus. Dia tidak mengabarkan Injil. Dia cuma jalan di dalam mall. Dia tidak say hello kepada siapapun. Dia tidak menyapa siapapun. Dia tidak mengajak orang berdebat soal iman. Dia cuma pakai baju yang tulisnya Jesus saves. Lalu ada orang-orang yang komplain, lapor kepada satpam, lalu satpam menghampiri dia dan satpam bilang, people were complaining about your shirt. Orang-orang mengeluh tentang baju kaos kamu. Baju kaos kamu itu menyinggung orang-orang. Kamu harus melepaskan baju kaos kamu. Dia bilang, saya cuma pakai baju. Saya tidak bicara pada siapapun. Saya tidak menginjil siapapun. Saya tidak memberitakan Yesus kepada siapapun. Saya cuma pakai baju. Iya, tapi kalau kamu mau ada di dalam mall ini, kalau kamu mau belanja, kamu harus buka baju kaos kamu. Kalau enggak, kamu keluar dari mall ini. Saudara, ini di Minnesota di Amerika. Di bagian video sebelumnya yang ditunjukkan oleh Bapak yang baju hitam ini, dia menunjukkan sebuah video di Inggris, di UK. Seorang perempuan sedang berdiri di depan klinik aborsi. Dia cuman berdiri, tangannya pun masuk ke dalam kantong bajunya. Ya, kalau saudara mau lihat, saudara silakan masuk ke page ini, ya, The Dark Days to Come. Ibu ini dia cuma berdiri di depan klinik aborsi. Dia berdiri, tidak ngomong, tidak bawa papan protes, tidak bersuara, dia cuma berdiri diam. Tangannya masuk ke dalam kantongnya. Lalu datang polisi. Polisi tanya sama dia, kamu ngapain di sini?
Saya cuma berdiri di sini. Apakah kamu memprotes klinik aborsi ini? Tidak, saya tidak memprotes. Apakah kamu mau berdemo di sini? Tidak, saya tidak berdemo. Lalu kamu ngapain di sini? Ya saya hanya berdoa di dalam hati. Mulutnya pun tidak berkomat-kamit. Dia cuma di dalam hati aja, dia diam aja, dia berdoa. Singkat cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ibu itu kemudian diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Ya. Itu di UK, di Inggris. Itu terjadi. Anak-anak Tuhan mengalami serangan dari si jahat seperti itu. Ini di Brazil, beberapa waktu yang lalu, Brazil mengadakan karnaval. Memang karnaval Brazil itu adalah acara tahunan, begitu ya, acara tahunan. Tetapi selama pandemi itu kemarin ditiadakan, ya kan? Lalu kemudian pada tahun ini, setelah pandemi ini sudah mulai mereda ke arah-arah selesai begitu ya, kita sudah sekarang ini kan sudah rasa bebas ya, nggak seperti tahun kemarin. Lalu di Brasil ini diadakanlah karnaval Brasil. Apa yang terjadi di karnaval Brasil ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karnaval Brasil tahun ini menampilkan semua patung-patung Lucifer, patung-patung setan, patung-patung roh-roh jahat. Ya. Bahkan ada atraksi, ada orang yang berpakaian seperti Yesus yang mau disalib, dia diseret dan disiksa oleh setan-setan. Karnaval Brasil itu mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari dunia pada saat ini. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini mau menunjukkan apa? Setan ini dia menunjukkan wajahnya, dia terang-terangan menunjukkan anti kepada Kristus. Anti kepada anak-anak Tuhan. Kemudian di Amerika belum lama ini, kalau kita melihat ada acara penghargaan itu Grammy Awards, ya. Grammy Awards. Grammy Awards adalah penghargaan musik ya kepada penyanyi-penyanyi gitu ya. Dan di acara Grammy Awards, penyanyi Sam Smith ini ya yang pakai topi merah ini, dia memperform lagunya dia itu judulnya Unholy. Unholy artinya tidak kudus, ya kan? Lalu koreografer lagunya itu adalah apa? Adalah upacara ritual penyembahan kepada setan. Dia sendiri berpakaian merah dengan tanduk seperti setan. Seakan-akan dia ada Lucifer dan semua penari-penari latarnya itu mereka menari menyembah kepada Lucifer ini. Dan kalau saudara mempelajari itu syair lagu Unholy itu benar-benar mengerikan. Jadi saudara lihat ya, Satan sekarang ini pada hari-hari ini itu sedang menunjukkan wajahnya. Juga penyanyi-penyanyi, musisi-musisi lain, misalnya Katy Perry. Kita lihat dia berpakaian, dia menyanyikan lagu-lagunya, dia berpakaian dengan salib merah di dadanya, lalu dia dalam video ini dia itu menyanyi di tengah-tengah kobaran api dan di belakangnya itu adalah Baphomet ya, itu Satan itu dengan dalam wujud kambing ya bertanduk itu. Dalam satu wawancara Katy Perry bahkan mengatakan bahwa saya sudah menjual jiwa saya kepada Satan katanya. Saudara, orang-orang ini menyerahkan hidupnya kepada si jahat. Dikuasai oleh si jahat, menjadi alat daripada si jahat untuk menyuarakan anti kepada Kristus, anti kepada gereja, anti kepada anak-anak Tuhan, kebencian dan pengerusakan. Mereka menggunakan media sosial, mereka menggunakan budaya pop
ya, pop culture untuk mempengaruhi anak-anak muda kita, untuk mempengaruhi siapa yang mendengar lagu-lagu mereka. Jadi Bapak Ibu, kita harus memiliki mata rohani. Orang Kristen kita tidak bisa hidup life as usual. We are in the midst of war. Kita ini sedang ada di tengah peperangan. Peperangan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat, kita harus memiliki mata rohani untuk melihat roh apa yang bekerja dalam diri orang. Do not get offense by people. Jangan tersinggung sama orang. Ya. Jangan tersinggung sama orang. Jangan tersinggung sama sesamamu. Aduh, dia tuh kok jahat sekali ya sama saya. Aduh, dia kok ngomongnya gitu ya. Saya nggak pernah loh jahat sama dia, tapi dia kok jahat ya sama dia. Sakit loh hati saya. Jangan tersinggung sama orang, Bapak Ibu. Tapi dengan mata rohani, lihat roh apa yang sedang bekerja dalam diri orang itu. Ya. Kalau orang ngebully kita, kalau orang iri hati sama kita, kalau orang menaruh kepahitan sama kita, ya tidak menyenangkan. Kita bikin apa yang baik, dia tidak pernah puas. Selalu marah-marah, kita sudah tahu, harus tahu itu roh apa di belakang itu, iya kan? Itu roh kepahitan, itu roh iri hati, roh dengki, itu roh apa? Itu roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tersinggung oleh orang, tapi hardiklah roh jahat itu. Dalam nama Yesus, saya bungkam roh kepahitan, kamu tidak berhak menaruh kepahitan dalam hati saya. Katakan kepada saudaramu, aku mengasihimu. Kau membuli aku, tapi aku mengasihi kamu. Kau iri, aku tahu kau iri kepadaku, tapi aku mengasihimu. Aku mengampunimu. Itu yang harus kita ucapkan kepada saudara kita. Tetapi kepada roh jahat itu yang menguasai saudara kita itu, kita harus hardik dia di dalam nama Yesus. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, ia membenci aku. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus bilang. Jangan kaget. Ya, jangan kaget kalau si jahat itu menyerang kita, memakai orang-orang berdosa, ya, memakai orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang benci Yesus, ya. Yesus bilang apa? Jika dunia membenci kamu, ketahuilah sebelum membenci kamu, dia sudah terlebih dahulu membenci aku. Jadi kita bisa bersukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, ada yang iri sama saya ya. Puji Tuhan, katakan sama dia, saudaraku, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Saudara, setan memanfaatkan orang yang hatinya dingin, egois, dan tamak. Sekali lagi, orang yang hatinya dikuasai oleh roh jahat, orang yang menyerahkan hidupnya kepada setan, sama seperti Sanbalat. Sanbalat itu apa? Egois dia kan, tamak dia kan, iri hati dia kan, jadi dia menjadi alat setan untuk menyerang anak-anak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, cara Nehemia menghadapi serangan. Yang pertama, dia berdoa. Dari pasal 1, ya, dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, kita lihat di situ Yeremia berdoa. Sekarang di pasal 4 dia apa? Berdoa. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dia diserang dengan kata-kata sinis, ya kan tadi kita sudah baca. Lalu di ayat 4 Nehemia berdoa, ya Elohim kami. Ayat 4 tidak berkata, lalu Nehemia bangkit, lalu dia pergi mengamuk lagi sama orang-orang yang sinis sama dia. Tidak. Dia diserang oleh kata-kata sinis, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, ya Elohim kami. Ayat 7 dan 8. Dia diserang dengan apa? Dia akan diperangi. Ayat 9 Nehemia berdoa, kami berdoa kepada Elohim. Dia tidak balik memerangi mereka. Dia tidak balik mengamuk-mengamuk sama mereka.
Awas ya, kalau kau jahat sama saya lebih jahat lagi sama kamu. Ya, tidak begitu. Saya nggak ngapa-ngapain loh, jadi kamu jangan ganggu saya. Tidak begitu. Tapi ketika dia diserang dengan kata-kata sinis, dia berdoa. Dia mau diperangi, mau diancam nyawanya. Dia apa? Dia berdoa. Dan yang kedua Bapak Ibu, dia berjaga-jaga. Ayat 9 dan ayat 13. Ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Elohim dan berjaga-jaga siang dan malam terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali dalam hidup kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan, itu kita punya kehidupan berdoa. Berdoa. Karena itu adalah cara kita untuk menghadapi serangan dari si jahat. Itu adalah senjata yang tidak bisa diambil daripada kita. Berdoa. Berdoa artinya apa? Menghadap kepada Tuhan. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan, peperangan ini, Kaulah yang berperang Tuhan bagi saya. Saya tidak sanggup. Katakan kepada Tuhan. Berperanglah Tuhan bagi saya. Berdoa, berdoa, berdoa. Dan berjaga-jaga. Yang ketiga cara Nehemia untuk menghalau serangan adalah menghalau rasa takut dengan iman. Ayat 12 sampai ayat 14. Serangan-serangan daripada Sanbalat, orang-orang Samaria, ya, Sanbalat dan saudara-saudaranya, Tobia lagi. Mereka meneror dengan apa? Kata-kata. Ya kan? Sehingga apa? Dan mereka meneror dengan apa? Rencana untuk memerangi. Sehingga semua itu mendatangkan ketakutan. Secara manusia muncullah rasa takut ini. Di kalangan umat pada waktu itu. Ya. Ayat 12. Lalu ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka telah masuk, maka mereka berkata kepada kami 10 kali. Mereka menyerang dari segala tempat ketika kamu akan kembali kepada kami. Bayangkan ini. Dikatakan di sini. Mereka berkata kepada kami 10 kali. 10 kali bilang apa? Mereka menyerang dari segala tempat. Ini kata-kata yang menimbulkan rasa takut yang kemudian akan melumpuhkan. Kalau hal yang negatif terus-menerus diucapkan, itu bisa melumpuhkan bahkan mematikan. Jadi pada ayat 10 sampai 13 Bapak Ibu kita kalau perhatikan di situ orang Yehuda mulai tawar hati dan takut. Lalu ayat 14 apa yang dilakukan oleh Nehemia? Aku melihat semuanya itu. Lalu aku bangkit dan berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah Tuhan, Dia yang maha besar dan ditakuti. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu, istrimu, dan rumahmu. Nehemia bangkit. Dia tidak mau. Ini ketakutan, ini menguasai orang-orang Yehuda. Orang-orang yang sedang membangun tidak boleh takut. Saudara, kalau kita sedang mengikuti jalan Tuhan, tidak boleh takut. Ya, apa yang dikatakan oleh Nehemia? Ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam kesesakan, ya Amsal katakan, di dalam kesesakan, kalau kamu takut dan khawatir, maka kecillah kekuatanmu. Itu Amsal Salomo berkata demikian. Di dalam kesesakan jadi Bapak Ibu, ingatlah Tuhan. Kalau kita sudah mulai tawar hati, berarti kita sudah lupa Tuhan. Kalau kita sudah mulai lemah, letih, lesu, berarti kita lupa Tuhan. Harus ingat Tuhan. Walaupun badai mengancam, walaupun apapun yang negatif yang diberikan oleh dunia ini, ingatlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia itu maha besar dan ditakuti. Ingat, Nehemia selalu mengatakan Tuhan siapa? Elohim, penguasa alam semesta. Elohim, semesta langit. Nehemia kalau dia berdoa kan dia selalu begitu ya, pasal 1, pasal 2. Ya Elohim semesta langit. Artinya apa? Dia maha besar dan ditakuti. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesesakan tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Saudara.
Jadi jangan takut dengan gunung-gunung kesesakan, gunung-gunung masalah. Takutlah kepada Tuhan semesta langit. Dia yang maha besar dan ditakuti. Kalau kita takut akan Tuhan, kita punya kekuatan untuk apa? Berperang untuk saudara-saudaramu. Berperang untuk anak lelakimu, anak perempuanmu, istrimu, rumahmu. Kalau kita takut akan Tuhan, perjuangkan saudara-saudaramu. Tarik dia daripada jalan kejahatan. Perjuangkan anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu yang jatuh di dalam pergaulan yang tidak benar. Perjuangkan mereka, rebut mereka dengan kekuatan Tuhan. Supaya Tuhan tarik kembali ke dalam jalan keselamatan. Istrimu, keluargamu, rumahmu, rumah tanggamu. Perjuangkan. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang menyembah Tuhan. Ada prinsip yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan itu dapat melemahkan atau menguatkan. Ya. Tadi kita lihat ya di dalam Nehemia pasal 4 apa yang dilakukan orang untuk menakut-nakuti. Mengucapkan perkataan yang melemahkan berapa kali? 10 kali diulang. Mari kita evaluasi perkataan kita. Apakah perkataan kita itu menguatkan atau melemahkan? Mari kita mulai menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ketika kita merasa lemah, ya, ketika kita merasa terpuruk, gunakan kalimat yang positif. Saya dikasihi Tuhan. Roh Kudus diam di dalam saya. Saya sudah diampuni. Saya memiliki hidup kekal oleh karena Yesus. Tempat saya sudah aman di surga, dijamin oleh Tuhan sendiri. Saya akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Saya berharga. Saya dicintai Tuhan. Harga saya adalah darah Kristus. Pergunakan kalimat yang positif. Supaya roh dan jiwa kita itu dibangunkan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memelihara saya. Tuhan menerima saya. Tuhan perisai saya. Tuhan hakim saya. Tuhanlah yang meluruskan jalan saya. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan perkatakan kelemahan. Jangan perkatakan hal-hal yang menakutkan. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya otak kita ini, telinga kita mendengar, otak kita mencerna, menerima kembali firman Tuhan itu. Maka roh dan jiwa kita dikuatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat kemudian pekerjaan bisa dilanjutkan. Ya. Pekerjaan bisa dilanjutkan. Ayat 15 sampai 23 itu pekerjaan dilanjutkan di situ. Ketika Nehemia sudah bangkit dan menguatkan umat, mengusir ketakutan mereka. Ayat 15 sampai 23 pekerjaan kemudian dilanjutkan ayat 15. Ketika musuh kami mendengar bahwa rencana mereka telah kami ketahui dan Elohim telah menggagalkan rencana mereka, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing dan ke pekerjaannya. Pekerjaan dilanjutkan. Ada semangat kembali. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi penyemangat kita. Amin. Tuhan yang menjadi penyemangat kita. Penguat kita, usir ketakutan itu. Bersama Tuhan, saudara dan saya kita bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Musuh dibungkam. Tidak ada lagi Sanbalat dan Tobia sejak ayat 15. Ya, tidak ada lagi. Tidak bersuara lagi. Tidak diizinkan lagi dia bersuara di situ. Saudara lihat dalam ayat 15 sampai 23 ada satu prinsip di situ. Tuhan menyatakan kemenangannya melalui dan di dalam saudara dan saya. Ketika apa? Ketika saudara dan saya mengambil posisi dan berperang. Di situ Tuhan menyatakan kemenangan. Kalau saudara dan saya memilih untuk takut, tawar hati, cemas, mengasihani diri, ya, kemenangan Tuhan itu tidak akan terlihat. Tapi Tuhan menyatakan kemenangannya melalui dan di dalam saudara dan saya. Ketika saudara dan saya kita bangkit, kita usir ketakutan,
Kita tidak mau berdiam diri di dalam kelemahan. Kita melihat kepada Tuhan. Kita perkatakan firman Tuhan. Kita maju bersama dengan Tuhan. Take your stand and fight. Ambil posisimu dan berperanglah. Ambil posisimu dan berjuanglah. Tuhan menyatakan kemenangannya, ya. Kalau kita mau di dalam keluarga kita ada damai sejahtera, ya, kita harus buang isu-isu negatif di dalam diri kita. Ketakutan dan kecemasan kita harus buang. Kalau di dalam keluarga kita mau ada damai sejahtera, betul, kita berdoa. Kita boleh minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah di dalam keluargaku, supaya ada damai sejahtera, supaya keluargaku menyembah Tuhan. Berdoa, doakan. Tetapi jadilah damai sejahtera itu. Take your stand, ambil posisimu sebagai orang yang membawa damai, sebagai orang yang mengusahakan damai, and fight. Kalau mulai ada omongan-omongan negatif, mulai marah-marah, jangan kita ikut marah. Fight di sini, berperang di sini artinya apa? Kita jadi pembawa damai. Jadi pembawa damai. Di mana ada tembok runtuh, jadilah pembangun tembok. Take your stand and fight. Jadilah pembawa damai di tengah keluarga. Kenapa? Karena Sang Raja Damai itu sudah ada di dalam hatimu, ya kan? Sudah ada di dalam kita. Kita memiliki Dia. Jangan tunggu tiba-tiba ada mujizat dari langit, langsung keluarga kita damai-damai semua. Tidak. Jadilah pembawa damai. Jangan tunggu mujizat dari langit tiba-tiba di kantor itu semuanya baik, kerjasama apa ya. Tidak. Take your stand and fight. Jadilah orang yang bekerja sama. Jadilah orang yang menginspirasi. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Bukankah Tuhan mengatakan, aku mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam kamu dan bersama kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dalam pasal 4 ini. Di sini tidak ada hal yang supranatural. Tidak ada mujizat, tidak ada malaikat menampakkan diri, tidak ada penglihatan, tidak ada. Ya. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan melalui apa? Kerja keras. Kebersamaan. Memperlengkapi diri ayat 16 dengan tombak, perisai, panah, baju zirah, pedang, sangkakala. Ya. Bapak Ibu, ini satu hal luar biasa firman Tuhan ya, menegur kita. Jangan kita mengkaitkan kuasa Tuhan itu hanya dengan apa? Hal-hal supranatural, mujizat, penampakan malaikat, ya. Apalagi kalau apa? Penglihatan, naik turun ke surga, ya. Beberapa waktu ini kan ada yang ada anak kecil itu katanya pergi ke surga kan? Di surga dia lihat apa? Dia pergi ke surga, dia pergi ke neraka, dia pergi sampai di neraka dia lihat ada Michael Jackson lah, ada apa? Selena lah, pokoknya artis-artis lah apa semua begitu. Saudara, orang Kristen ya, anak Tuhan, kita tidak hidup dengan mujizat. Mujizat itu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tapi dasar iman kita itu mujizat. Dasar iman kita itu firman Tuhan. Kita tidak hidup dari mujizat ke mujizat. Kita hidup dari iman kepada iman. Dari anugerah kepada anugerah. Jangan kita mengandalkan supranatural untuk menumbuhkan iman kita. Supranatural itu bisa dimanipulasi oleh si jahat. Di dalam Keluaran itu sudah diceritakan ya. Tongkat Musa berubah menjadi ular. Tukang-tukang sihir Firaun juga mengubah tongkat sihir mereka menjadi ular. Bisa. Tetapi Tuhan menyatakan kedahsyatannya apa? Ular dari tongkat Musa itu memakan ular-ular tukang-tukang sihirnya Firaun. Kuasa Tuhan
Ya, kita jangan mengandalkan kuasa Tuhan itu. Ada mujizat, baru iman kita bertumbuh. Ada penglihatan, baru iman kita bertumbuh. Ya. Penglihatan apa saja, ada wajah Tuhan Yesus di tembok sinilah, wajah Tuhan di tembok sanalah. Iman kita tidak boleh ditumbuhkan dari hal itu. Kuasa Tuhan itu di dalam Nehemia 4 ya, dinyatakan melalui apa? Kerja keras, kebersamaan, dan memperlengkapi diri. Yang memperlengkapi diri ini siapa? Ini orang-orang yang sedang membangun tembok ini. Nehemia 4 ayat 16, sekali lagi. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tembok, tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Sejak hari itu, sejak hari apa? Sejak hari yang ini, Sanbalat dan dedengkot-dedengkotnya ini yang mau melakukan pengerusakan, pengancapan, dan penyerangan. Nehemia katakan, sejak hari itu, sebagian anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain ya berjaga-jaga. Pegang tombak, perisai, panah, baju zirah, pakai baju zirah. Para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Untuk apa? Memberi kekuatan. Jangan takut, kami menyertai kamu. Ya. Pemimpin dan rakyat bersatu, saling menguatkan, bukan pemimpin makan rakyat. Ya. Pemimpin mencelakakan rakyat. Ya. Bukan pejabat mencelakakan orang kecil. Tapi pemimpin, pejabat, bersatu dengan rakyat, menguatkan rakyat. Bersama-sama menghadapi serangan dan bersama-sama membangun. Saudara-saudara, firman Tuhan ini hendaklah kita ingat ya. Akhirnya saudara-saudaraku dalam Kristus, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Apapun yang sedang kita alami, pembangunan apapun yang sedang kita lakukan saat ini dalam hidup kita, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu. Dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatu. Saudara, kita sedang membangun. Dan Tuhan ingin kita membangun. Bangun hidup rohani kita, bangun keluarga kita. Pulihkan gaya hidup kita, jangan gaya hidup duniawi, gaya hidup Alkitab, gaya hidup surgawi. Rumah kita ini bukan di dunia ini, jangan menjadi nyaman dengan dunia ini. Tapi mari kita menantikan rumah kita. Menantikan kedatangan Kristus kembali yang akan menjemput kita. Dalam pada waktu itu, ya, kita akan menghadapi serangan-serangan si jahat. Berdirilah teguh, pakai segenap perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawan si jahat yang sedang bergiat-giat pada hari-hari ini untuk menampilkan wajahnya dan menyerang, melakukan pengerusakan, menyerang, menaikkan bendera permusuhan kepada anak-anak Tuhan. Gunakan segenap perlengkapan senjata Elohim. Saya akan bacakan untuk kita. Berdirilah teguh, ya. Efesus pasal 6 ayat 14. Berdirilah teguh, kencangkan ikat pinggang kebenaran, kenakan baju zirah keadilan. Biarlah kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan di atas segalanya gunakan perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Ayat 18. Berdoalah setiap saat dalam roh dengan segala doa dan permohonan, dan berjaga-jagalah dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Puji nama Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian diberkati. Amin.
Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk menyampaikan doa respon dan doa syafaat. Baik, mari kita sebelum kita menaikkan doa syafaat, apakah ada yang ingin didoakan? Ada pokok doa yang khusus ingin didoakan? Yang lagi ujian. Oh ya, oke. Ya baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan mengizinkan adanya tantangan, adanya perlawanan dari orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan-Mu, dan juga dari si setan, si jahat yang mempengaruhi pemikiran dari orang-orang yang memusuhi Tuhan. Dan tantangan itu Tuhan izinkan supaya kami lebih bersandar kepada Tuhan, belajar lebih bersandar, bergantung kepada Tuhan, dan juga lebih kreatif, lebih berinovasi di dalam mengembangkan diri kami, sehingga pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan untuk kami lakukan dapat kami selesaikan dengan baik. Dan kami boleh belajar dari hamba-Mu Nehemia yang memimpin ribuan orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda untuk membangun tembok Yerusalem, dan dia berhasil oleh karena dia mengandalkan Tuhan dan dia mau bekerja dengan keras untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah percayakan untuk dia lakukan. Dan setiap kami, anak-anak-Mu, kami semua punya tanggung jawab. Sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan. Apakah itu membesarkan anak-anak kami dengan bertanggung jawab, membina keluarga kami dengan baik dan bertanggung jawab, dan bahkan juga kehidupan kami, karir kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami datang kepadamu dan memohon Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan juga kerendahan hati untuk bergantung kepada Tuhan, seperti hamba-Mu Nehemia. Buatlah kami berhasil di dalam setiap hal yang kami kerjakan, baik itu usaha kami, pekerjaan kami, sebagai apapun. Tuhan buatlah berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kami lakukan. Dan biarlah tangan kami boleh Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami pegang, itu boleh menghasilkan bunga. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh semakin terus berbuah-buah bagi kerajaan-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan semua anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir, masuk SMA, untuk masuk perguruan tinggi atau meninggalkan SMA. Kami doakan untuk Joseph dan Ois, dan juga siapapun yang kami ingat. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga ujian akhir mereka boleh berhasil, dan mereka boleh menyelesaikan SMA mereka dengan baik, dan masuk ke perguruan tinggi yang terbaik untuk mereka yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa, kami mohon hikmat-Mu buat semua anak-anak kami yang masih studi, juga yang ada di TK, di SD, di SMP, di SMA. Tuhan berkati studi mereka, supaya hidup mereka boleh menjadi berkat Tuhan melalui studi mereka. Saat ini juga kami menyerahkan pemerintah kami. Berkati pemerintah kami, berikanlah hikmat di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mudah, di mana mulai terjadi krisis ekonomi di banyak negara, dan pengangguran yang semakin tinggi. Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak kami,
supaya mereka yang sedang mencari pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan, dan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin bagi penduduk Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk usaha-usaha pembangunan, Tuhan berkati, dan kami mohon juga supaya Tuhan mengaruniakan cuaca yang baik, cuaca yang ideal bagi para petani, bagi para peternak di seluruh Indonesia. Oleh karena banjir dan hujan yang banyak membuat lahan-lahan pertanian menjadi rusak, itu sangat mengganggu untuk ketersediaan pangan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan kiranya menolong. Berikanlah cuaca yang ideal, cuaca yang pas untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati supaya tetap menyuarakan suara kenabian dan melayani dengan segenap hati dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tidak hanya bagi orang-orang Kristen, tapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami mengalaskan doa kami dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan seperti taman Tuhan. Dengan pujian ini, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Keseharian kita, minggu yang ada di depan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah pemulih yang ajaib, pemulih agung. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan menolong kita membangun tembok-tembok pemulihan dan penataan di dalam hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Biarlah kita mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Mari kita akan menaikkan pujian ini.
keadaan yang alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, Ku berlari padamu Tuhan. hanya Kau yang paling mengerti Jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau mengasihi kami, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau maha kuasa mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, melalui dan oleh karena darah kudus putramu ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa memulihkan, Engkau berkuasa mengangkat, Engkau berkuasa Tuhan mengubahkan, Engkau berkuasa mentransformasikan hidup kami, keadaan kami Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang perkasa, yang kuat. Engkaulah kekuatan kami di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kasih setiamu senantiasa ada atas kami anak-anak-Mu. Berkat-Mu senantiasa ada atas kami Tuhan. Tangan anugerah perkenananmu di dalam kehidupan kami Tuhan. Perlindungan kami, pembela kami, penjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur.
Di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh bagi kita. Amin.